kebanyakan makan firman Ibu. Baguslah, asal jangan banyak makan nasi, nanti sakit gula. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Bu ya. Ya, Oke. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan baca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami dapat menerima dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran berharga yang Tuhan tuntun, yang Tuhan kandung di dalam firman, dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. amin. Saya bagi untuk baca firman-Nya 4 pasal ya Ibu, dari 39 sampai 42. Baik, Bu. Kejadian 39 sampai 42. 42. Oke. Urutannya Ini 3 apa 5 Bu? A, 5 ya? 42. 5, 39 sampai 42. 39 sampai 42. Ayatnya sedikit. Oh, 4 ayat ya. Kok 3 4 ya? pasal sih? Aku 4 pasal. Oke, boleh. 3 ayat ya. 39, 40, 41, Ayat. 42, 4 pasal. Ya. Urutannya, Ya, yuk bagi ayat. aja. Ini katanya Uh, Bu, ini paling terakhir, Bu Yohana paling terakhir katanya. Oke, saya urutkan ya Ibu ya. Minta tolong Hmm. dibantu Bu Joli. Oke. Teks pertama Ibu Joli, Oke. Bu Dede, Bu DP ya. Biar ya, enggak Bu Bu DP, Aceh, Bu Aceh, Bu Bu Eti. Eti, Bu Cornelia, Mhm. Ibu Eka, Oke. sama Ibu Ati Ati. Sebut, ya, Ya, Bu sama Ati Bu dah. Marina, Bu Marina Ginting. Ginting. Terus Bu Bu Adel. Ati nyimak apa baca ini? Bu Adel baca lah. Baca sama Bu Ensi. Bu Adel, Ibu Dore, Bu Mensi dulu ya. Bu Mensi, Ya, terus lalu Bu Kak Dore, Dorea, Kak Dorea, baru Bu Yohana, Bu Adel, baru ya, ah, Bu Bu Yohana terakhir Adel. katanya. Oh ya, Oh ya, oh sudah. sudah. Bu Yohana baru Bu Sofi. Saya ulang ya, biar nggak bingung. Semua ada di chat ya. Urutannya saya ulang dari Bu Joli, lalu Bu DP, Ibu Nace, Ibu Eti, Ibu Cornelia, ya Lia ini Cornelia, saya tulis Ini biar nggak hotspot dua. Cornelia, terus Ibu Eka, Ibu Ati, Ibu Marina Ginting, Ibu Adel, Ibu Menci, Ibu Yohana, dan terakhir Sofi. Nanti kalau ada yang masuk lagi yang setelah Bu Yohana berarti ya Bu Sofi ya. Oke, baik ya, saya duluan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Maka Yusuf Ayat mendapat 4 sampai 6, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf.
sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, dengan kasih. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dengan berbuat dosa terhadap Allah. Amin. Ayat 10, 11, 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Amin. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi berteriak-teriak dengan suara keras. 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Amin. Amin. Wait, Kak. Ya. Ayat 16, 17, 18. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya. Hamba orang Ibrani yang kubawa kemari itu datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Ayat 19 sampai dengan 21. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin. Ayat Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 22, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mimpi juru minuman dan juru roti. Ayat 1, sesudah mempunyai itu terjadilah bahwa sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya
Raja Mesir itu. Amin. Badel, selanjut. Ayat 3, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ayat 4, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ayat 6, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini kamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tentang tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku." Amin. Kak Dorea. Di unmute, tidak, belum kedengeran suaranya Dorea. Ya. Ayat 10, pohon anggur itu ada 3 sarangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunginya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Ayat 11, dan di tanganku apabila Firaun buah anggur itu kembali ku ambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Ayat 12, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Amin. Boleh dilanjut, Bu Ruth? Ayat 13. Aku ya? Oh, Bu Yohana ya? Ya, maaf, Bu. Nggak apa-apa, tenang. Ayat 13. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan kau dan mengembalikan kau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan kau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika jadi juru minumannya. 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Amin. Boleh lanjut. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga, tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi penganan." 17, dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. 18, Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Amin. Ibu Grace. Grace. Ibu Grace mau ikut baca? Belum dulu, Bu. Saya tadi baru masuk. Oh, boleh lanjut, Kak Yuli. Salam, Kak. Di unmute.
Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ayat 22, tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23, tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mary lewat ya. Oh, Kak Mary Mary. lewat katanya Sofi. Oh ya, saya lanjut ya. Pasal 41 ayat 1, mimpi Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Amin. Kak Ayu mau baca? Belum siap buka Alkitab. Itu ada Bu Kristin, Bu. Ada Bu Kristin, Bu. Maaf, oke. Kristin Pasal mau baca ayat Kejadian 4. pasal 1. Ya. Ya, ayat 4. Kejadian 41 ayat 4. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Oh ya, amin ya. Amin. Amin. Ya, amin. Bisa lanjut dari Ya. Kejadian 41 ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. 10. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. 11. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Amin. 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, akan aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Amin. Ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau mendapat pengertiannya. 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. 17,
Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Amin. Ayat 18. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. 19. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. 20. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Amin. Ayat 21. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi 23, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Amin. Dua empat, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah diceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya padaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 26. ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Amin. Ayat 27. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ayat 28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Amin. Ayat 30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Amin. Ya. Bu Adel. Ayat 33, sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi Gak kedengarannya suaranya. dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pemilik-pemilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum-gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun ke-8 yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu
Berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah. Amin. 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah seorang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Amin. 45, lalu Fir'aun menamai Yusuf Zabnat Panea serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Ayat 48 Ibu Rahayu ya. Satu lagi. Oke. 3 ayat ya Kak Sofi. 48. Sebentar. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. 50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Amin. Ibu Christine udah ya Bu? Belum. Bu Juli harusnya. Jadi setelah Bu Ruth, Bu Juli, Bu Christine, Bu Marina, Bu Louis, baru Sophie. Ini Bu Juli aja. Ya, 51. Yusuf memberi nama Mansur kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuatku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama, katanya, Allah membuatku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat 53, ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Ayat 54. Amin. Udah ya. Bu Christine. Ayat 54, 55, 56. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir
sebab makin hebat laparan itu di tanah Mesir. Amin. Dumaraina Kamaki ikut baca 5 ayat 57. Ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sampai pasal Sebab berapa ya? itu di seluruh bumi. 3 ayat. Pasal 42. Iya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Amin. Bu Lois. Bu Luis nyimak katanya, Bu. Suaranya hilang ya? Bu Lois nggak ada ini. Nyimak dia katanya. Oh iya, saya lanjut ya Ibu ya. Ayat 3, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ayat 4, tetapi Yakub tidak membiarkan membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Ayat 5, jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Amin. Oke, kembali ke saya. Ayat 6, 7, dan 8. Sementara itu Yusuf menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Amin. 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." 10. Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang." 11. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Amin. Ayat 12, tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri itu tidak dijaga." 13, lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah, di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Ayat 14, lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai." Amin. Ayat 15, 16, 17. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Fir'aun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Amin. Ayat 18, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Ayat 19, jika kamu orang jujur, biarkanlah diri kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Ayat 20, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah kesesakan yang menimpa kita. Berdua lalu mereka. Kita dahulukan kepada janganlah kamu dosa terhadap itu, tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Amin. Ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Demikian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Ayat 26. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ayat 27. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Amin. Ayat 28, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga ia diperbuat Allah terhadap kita? Ayat 29, ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentuk dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Amin. Bu Adel. Ayat 31, 32, 33. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan mengintai, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur? Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar diisi rumahmu dan pergilah. Ya Allah ya Tuhan. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Amin. Ayat 37, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anak laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. 38, tetapi jawabnya, anakku, itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati
mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Amin. Puji Tuhan sudah selesai ya Bu ya, pasal 38, 39 sampai 42. Sebelum kita bagikan rema, minta tolong Bu Coli untuk musik. Musik. Haleluya.
Baik ibu-ibu, tadi Sofi telepon, dia mendadak ada saudara tetangganya ya yang mengalami musibah. Jadi saya ambil alih. Baik ibu-ibu, kita tadi sudah merenung. Baik, sekarang jika ada Rema yang mau di-sharing, silakan. Ini menarik ya mengenai kejadian 39, 40, 41, dan 42 ya mengenai perjalanan Yusuf. Baik, siapa ibu-ibu yang mau dapat Rema? Mungkin ibu-ibu yang baru, Ibu Juli, selamat datang. Lalu Ibu Adel, selamat datang. Ibu Ruth, selamat datang. Siapa lagi ya? Oh, dengan ibu-ibu lain yang sudah familiar wajahnya. Silakan, mungkin ibu-ibu ada yang mau sharing Rema? Shalom semuanya, perkenalkan saya Juli dari Bogor, saya temannya Ibu Yohana. Ya, silakan Bu Juli. Puji Tuhan, kita bisa bergabung bersama malam hari ini untuk pembacaan di kejadian ini mengenai Yusuf ya. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf itu, dia itu sudah dibuang sama saudaranya, dimasukkan ke sumur ya, terus dijual ke Mesir gitu. Tapi proses Yusuf ini memang luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat akhirnya itu indah banget gitu. Bagaimana Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir dan akhirnya menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan gitu kan. Kadang hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang mungkin kita mengalami sesuatu masalah, pergumulan yang berat ya. Terkadang kita tidak mengerti gitu kenapa harus terjadi gitu kan. Kadang sudah berdoa tapi tidak ada jawaban gitu. Kadang masalah itu tetap ada gitu. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang sangat baik gitu kan, dia Bapa yang luar biasa bagi kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Karena hidup kita ini tentang Tuhan gitu kan, bukan tentang kita gitu. Hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi, mungkin saat kita mengalaminya, mungkin kita kadang protes sama Tuhan ya, kita seperti tidak terima, mengapa aku Tuhan gitu kan. Tapi yang Tuhan mau, kita itu perlu ada ucapan syukur di hati kita. Kadang kita tidak mengerti, tapi kita tetap harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur itu artinya kita itu sepakat sama Tuhan gitu, sepakat dengan apapun yang kita alami, kita lewati, kita bahwa kita bersama dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu kan. Berarti kita sepakat dengan Tuhan gitu. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan, kita tidak menerima apa itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita seperti memberontak gitu kan. Berarti kita nggak sepakat nih sama Tuhan. Jadi itu kan maunya si iblis ya, supaya kita itu menentang gitu kan, menentang apa yang terjadi di kehidupan kita. Iblis tuh maunya kan kita tuh jatuh gitu kan. Dia tuh maunya kita tuh hancur gitu kan. Tapi disitulah dimana respon kita tuh harus benar gitu di hadapan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Begitu aja. Amin. Amin. Luar biasa Bu Juli ya. Ingat itu ibu-ibu, respon yang benar ya. Jadi Amin. ya seperti Yusuf ya, dibawa Tuhan akhirnya penyertaan Tuhan sempurna kepada Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil gitu ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Juli atas sharingnya, luar biasa. Baik, ada ibu-ibu lain yang mau sharing, Boleh nggak Bu Joli dipersilakan. tambahin Oh, boleh ya? banget. Silakan Bu. Aku dapat kejadian 40 ya. Lihat deh, Kejadian ayat 14. Ya. Kan dibilang gini ya, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan bahwa ihwalku kepada Firaun. Tolong keluarkan aku dari rumah ini. Tapi ayat 23 ya, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum. Nah, ini hidup kita nih ya. Terus dibalik 41, setelah lewat 2 tahun, baru si juru minum mengingat lagi kan tentang si Yusuf ya. Jadi aku tuh diingetin Tuhan gini, seringkali kadang kita membantu orang, atau kadang-kala kita memberikan kasih kepada orang ya.
itu nggak boleh loh kita ngandelin dia atau manusia untuk diingat-ingat gitu loh. Betul. Percaya deh, buktinya kayak si Yusuf. Tuhan itu nggak ngelupain gitu loh. Karena waktunya Tuhan dan sering Kak kita alamin. Misalnya kita memberkati A, kita nggak inget-inget lagi, tiba-tiba Tuhan bisa ganti dari hal yang lain loh. Betul. Gitu loh. Artinya di sini Tuhan negesin gitu loh. Bahwa Yusuf aja sampai dibiarkan 2 tahun baru mengalami lagi diangkat gitu kan. Makanya kan Yusuf bilang manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik gitu loh. Kembali benar Ya. kata temanku tadi, respon. Makanya aku tadi diingetin Tuhan. Seringkali kita ngalamin ya, seolah-olah kita berbuat baik. Tapi jangan mengandalkan manusia, jangan minta pembalasan dari manusia. Benar, Gitu benar, loh. benar. Kita harus berdoa percaya pada Tuhan gitu kan. Bahwa indah pada waktu nanti Tuhan Betul. itu akan ingat kok. Pada dasarnya Tuhan ingetin lagi kan setelah 2 tahun. Nah itulah Bu Juli. Hari ini Bu Joli, aku dapatnya itu tentang mimpi Firaun ini. Makasih. Terima kasih ya Bu Yohana, benar ya Ibu-Ibu ya. Jadi ketika kita memang mau membantu seseorang, bantulah secara ikhlas dan tulus ya. Jangan menuntut bahwa aku dulu bantu kamu, wah dasar nggak tahu diri lu ya, udah dibantu kayak apa sih? Kayak kacang lupa kulitnya. Tuh, kadang-kadang orang suka gitu Nggak ya. tahu diri. Nggak tahu diri ya. Tapi kadang-kadang kita kalau dibantu juga ya paling nggak mesti ingat lah ya, walaupun gitu ya kita yang dibantu ya gitu. Jangan tiba-tiba merasa lupa ya. Siapapun kita pasti di sini, siapapun yang pernah bantu kita pasti kita ingat kan gitu. Tapi maksudnya dari segi yang memberi bantuan jangan pernah menuntut balas ya, bahwa nanti akan diperlakukan Betul. pokoknya kita ikhlas lah. Karena apa? Karena Tuhan itu pasti akan membalas dengan caranya yang berbeda, melalui apa kita tidak tahu seperti itu ya. Amin. Tetapi itulah ikhlas lah ya, Amin, supaya amin. hidup kita ini aman, damai, tentram, sentosa. Baik, ibu-ibu lain Amin. silakan, siapa Amin. mau Amin. sharing? Bu Eti udah amin. Ayo Bu Eti. Amin, amin. Dari tadi amin, amin. Iya, amin. Kalau Oke, nggak saya amin, aman. Ayo. Saya dapatnya dari segi lainnya. Di pasal 39 ayat 6, ya bagian terakhirnya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di ayat 20-nya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dan bertemu dengan juru minuman dan juru makanan ya, tadi di pasal yang tadi sudah dibacakan. Terus di pasal 41, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Nah, di pasal 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Aduh, saya bayangkan dia ketika dibuang kakak-kakaknya waktu masih muda ya. Tapi sampai bisa bertemu dengan Firaun ketika usia 30 tahun. Di dalam penjara ketika bertemu dengan juru minuman itu 2 tahun tadi sudah dibuka Ibu Yohana, 2 tahun baru diberitahu kepada Raja Firaun. Berapa tahun dia terpisah dengan keluarga sampai bisa bertemu kembali di usia 30 tahun. Ada yang tahu nggak Ibu-Ibu ketika Yusuf berapa tahun waktu dibuang oleh kakaknya? Dan bisa kembali lagi ketika berusia 30 tahun. Sampai harus 23 tahun. Waktu usia 23 tahun ya? Usia 17, Oh, 17. berpisah 23. Nah, itu dia. 23 tahun, bayangkan. Ibu Yohana aja yang sudah berpisah 12 tahun dengan kakaknya sudah kangen berat. Apalagi ini Bapak Yakub Israel. Benar, Bu Eti. 23 tahun, Iya. Ibu, Bapak. Luar Nggak biasa. ketemu anaknya ya. Nah,
Bapaknya juga mau mati, nggak mati-mati. Tapi kan rencana Tuhan yang besar yang memang indah pada waktunya ini ya. 30 tahun baru ketemu. Dan Yusuf sampai menangis ketika berhadapan dengan kakak-kakaknya. Padahal mereka yang sudah menghancurkan hidupnya, tetapi di balik hal itu yang puluhan tahun dirasakan sakitnya, menangkap kebaikan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa, sampai menjadi orang kepercayaannya Firaun. Luar biasa ya Bu ya. Tapi puluhan tahun penderitaannya yang sangat diderita sama Bapak Yusuf ini. Luar biasa sekali. Itu berkatnya ke saya Bu. Terima kasih Bu Penderitaannya Eti. selama berpuluh-puluh tahun itu dibalas dengan luar biasa oleh Tuhan kepada Yusuf. Ya, terima kasih Bu Eti ya. Terima Jadi kasih Bu sabar. Joli. Jadi judulnya itu sabar dalam penderitaan ya Bu Eti ya. Sabar dalam penderitaan. Dan Tuhan ternyata apa? Lihatlah apa yang terjadi dengan Yusuf. Nggak main-main ya posisinya ya. Menjadi orang kepercayaan Tidak. Firaun. Iya, betul, Siapa betul. sih dia dulu gitu ya. Hmm. Luar biasa. Nah, itu namanya sabar dalam penderitaan. Dan selalu Haleluya. mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Gitu. Betul. Ya tetap Thank you, setia Bu. ya. Iya, tetap setia dan sabar menanti. Ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Eti. Baik Ibu-ibu yang Ya. lain. Mungkin Bu Lia mau coba. Ibu Cornelia Agatha. Ayo Bu Iya, Cornelia, setuju. yuk. Silahkan yuk. Halo. Ini paling menarik cerita Yusuf, yuk. Iya, ini Yusuf itu itu terkenal dengan apa? Tabah ya, tabahan ya. Iya, iya. Di pasal 40 kalau nggak salah tadi Dahsyat kita baca. sekali. Eh, apa namanya? Ya itu seperti terus apa nggak sombong karena dia punya kelebihan ya. Di pasal berapa tuh tadi lupa di ayat berapa dia paling dibanding yang lain dia paling punya dari Tuhan punya wajah yang bagus gitu yang cakep tapi dia nggak sombong terus dia tabah yang bertahun-tahun seperti Bu Eti bilang tadi ya gitu aja jadi aku belum dapat rema tapi aku Iya, bacanya tapi itu sudah rema kok ya. Jadi gitu iya ya. ya Jadi yang saya tangkap tuh gini ya. Apa namanya? Dengan segala kelebihannya udah ganteng, pinter ya, bisa mengartikan mimpi-mimpi, betul aku rendah mimpi-mimpi hati, gitu ya kan? Rendah hati, diangkatlah sama Tuhan, ya kan? Nah, kita ya juga gitu ya. Kita juga gitu. Amin. Rendah hati itu penting banget ya. Jadi kalau memang kita punya kelebihan, misalnya, wis cerdas, pintar, dikasih talenta ini, itu wis langsung sombong serangit. Janganlah, tetap rendah hati. Karena apa? Ternyata di dalam kerendahan hati itulah penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kita. Bukan Amin, amin. manusia yang mengangkat kita, tetapi Tuhanlah yang mengangkat kita dengan segala Amin, kelebihan-kelebihan betul. yang kita punya ya. amin Gitu. haleluya Baik, terima Amin. kasih. Tuh kan, Yes. Rema Bulia. Terima kasih ya Bulia ya, luar biasa. sama-sama Kak Joli Siap, yang lain siapa lagi nih yang mau bersharing Bu Ati? Yuk Bu Mama Ati, yuk. Baik. Ya, silakan. Saya melihat di sini adalah karakter Yusuf. Dan dia itu saya yakin selama proses yang diproses Tuhan, dia adalah seorang yang berespon benar. Dan karakternya di sini di ayat di Kejadian 42 ayat 7 kan dia mengenali saudara-saudaranya, tapi penguasaan dirinya luar biasa gitu. Untuk tidak memperlihatkan siapa dia, padahal dia adalah orang yang petinggi yang luar biasa di Mesir pada saat itu gitu. Dan caranya dia untuk menampilkan dirinya juga bijak gitu. Dia juga memproses kakaknya untuk berkat untuk jujur, ada adiknya masih ada, dan bagaimana caranya untuk
adiknya juga datang akhirnya ke Mesir. Jadi saya lihat di sini adalah karakter dari Yusuf. Sikapnya, bagaimana merespon dan sesuatu. Itu apalagi dia mempunyai kuasa. Biasanya kalau orang sudah punya kuasa itu dia bisa melakukan apa saja. Tapi di sini dia tidak melakukan apa saja, tapi dia bisa menguasai diri, dia bisa melakukan hal-hal yang bijak. Itu yang saya lihat dari Yusuf. Jadi proses sekian lama dia diproses oleh Tuhan itu yang membentuk karakternya. Jadi mungkin kita juga bisa aja diproses Tuhan dan itu untuk hasil akhir gitu loh, hasil akhirnya. Yang penting adalah hasil akhir. Nah, apakah kita juga bisa menguasai diri kita? Apakah kita juga bisa berespon benar? Apakah kita juga mengerti itu proses Tuhan? Kadang-kadang kita kan banyak sekali ingin sesuatu itu instan. Yang ada cuma mie instan gitu, nggak ada di dunia ini yang instan tuh nggak ada. Semua selalu melalui proses. Itu saya dapat adalah karakternya Yusuf. Yes, terima kasih Bu Atia, luar biasa ya Ibu-ibu ya. Kita juga belajar ya, jadi Yusuf ini memberi teladan kepada kita ya. Biarpun kita sudah di posisi yang paling tinggi ya, biasanya kan orang kalau sudah seperti yang Bu Atia bilang tadi, kalau sudah posisi berada di paling tinggi, bilanglah dia punya kuasa, dia bisa semena-mena ya. Tetapi ternyata enggak. Ya, biarpun dia sudah diberi kuasa, ternyata apa? Dia masih tetap orang yang tetap rendah hati. Dia punya karakter yang bagus Amin. ya di sini ya. Respon yang benar, terutama Betul. penguasaan diri seperti itu dan bijak. Jadi kita gitu juga ibu-ibu, kalau kita sudah dibawa Tuhan naik, jangan sombong nih. Kita harus hati-hati, Amin. Jangan tetap samse ya. jangan Amin. sombong ya, sudah dikasih karunia, wih sombong langsung. Jangan ya, tetaplah kita merespon benar, meneladani Yusuf. Respon Amin. Amin. benar, dan yang paling penting tadi penguasaan diri ya, Bu Ati gitu ya Betul. bilangnya sama. Tetaplah menjadi seorang yang bijaksana, bukan bijak sini ya, bijaksana gitu ya. Terima kasih Bu Ati ya. Bijaksono. Ini karakter, kita meneladani karakter Yusuf. Baik, terima kasih Bu Ati. Baik, ibu-ibu yang lain silahkan. Bu Juli, mungkin saya sedikit ya, Bu. Baik, Bu Mensi ya, sebentar. Baik. Hanya Silakan Bu dapat Mensi. ya, hanya dapat dari cerita Yusuf itu sangat luar biasa. Yang saya dapat di balik sebuah ketatan Yusuf dan kerendahan dari Yusuf itu menghasilkan buah yang manis dan berkat bagi saudara. Terima kasih Bu, itu saja. Singkat, jelas, dan padat ya. Jadi biarpun anak terakhir tetap menjadi berkat bagi kakak-kakaknya ya. Gitu ya Bu Mensi ya. Terima kasih Bu Mensi atas remanya. Ada ibu-ibu yang lain? Siapa ini yang mungkin mau mencoba? Bu Rahayu, Bu Eka, Bu Eka ya. Oh, Ya, silakan Bu Eka. jadi saya dapat tema di Kejadian 42 ayat 24 nih. Kan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan gitu ya. Nah, Yusuf sebenarnya udah tahu bahwa oh ini kakak-kakakku gitu ya bayangannya gitu. Tapi dia tidak mau menunjukkan diri dan dia itu seorang yang rendah hati sekali ya. Di ayat 24 dikatakan bahwa di pasal ayat 24 Kejadian 42 ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di mata mereka. Jadi Yusuf itu sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut ya. Begitu dia tahu bahwa oh ini kayaknya saudara-saudaraku, dia tuh sebenarnya hancur hati gitu. Disinilah letak sifat Yusuf itu yang luar biasa sekali. Dia tidak membalas kakak-kakaknya, tapi mengujinya gitu loh. Apakah betul kakak-kakaknya ini masih seperti dulu atau enggak gitu. Tapi ternyata apa yang buahnya itu menjadi manis ya.
dia menjadi sungguh sangat hancur hati melihat kakak-kakaknya yang membutuhkan dia gitu loh. Itu aja sih yang saya dapat, Bu. Makasih. Iya, terima kasih Bu Eka ya. Jadi gitu ya, kebencian keluarganya dibalas dengan kelembutan ya. Nah, kalau saya lihat gitu ya, kebencian dibalas dengan kelembutan. Tapi sebagai manusia kita ini biasanya kebencian dibalas dengan kebencian. Seperti itu ya. Tapi belajar dari Yusuf, saya pikir dia mempunyai pribadi yang luar biasa ya. Jadi tidak membalas perlakuan kakaknya, tetapi ya itu tadi, kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kasih pipi kanan, aku jadi lupa saya. Tapi kayak gitulah ya, tidak ada pembalasan. Kemarahan, kebencian dibalas dengan kelemah lembutan ya. Makanya Tuhan sayang sekali sama Yusuf. Terima kasih ya Bu Eka ya. Tuhan berkati. Baik, ibu-ibu lain. Ibu-ibu lain ada lagi mungkin yang mau sharing? Bu Rahayu, ayo Bu Rahayu ya. Tadi sudah sepertinya komat kamit nih. Ayo. Oke, salam semuanya Ibu-ibu. Yang saya dapat di ini ya, Kejadian pasal 42 tentang mimpi, di mana Tuhan berikan karunia mimpi kepada Yusuf. Saat mimpi itu di ayat 6 dan 9. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, Yusuf bermimpi suatu gandum itu kayak keluarganya menyembah Yusuf, tetapi saat mimpi disampaikan kepada keluarganya, tetapi kakak-kakaknya tidak terima, malah memusuhi Yusuf, malah dijual ke Mesir. Ya, kalau kita dapat mimpi sesuatu itu dari Tuhan, harus kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Karena itu pesan Tuhan untuk orang apa yang ada di dalam mimpi kita. Jangan sampai mimpi yang kita dapat tidak kita sampaikan, malah kita jadi celaka. Karena Tuhan tidak suka. Itu kalau orang yang orang yang kita sampaikan mimpi meresponnya jelek, ya kita terima dengan kerendahan hati, dengan sukarela ya, dengan keikhlasan. Karena kita sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada orang itu, tetapi respon orang itu tidak baik dengan kita, malah ya responnya biasa saja ya, tidak. Oh iya, gimana kita berdoa bersama toh ini, kita tanya Tuhan lagi apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Sebenarnya responnya kayak gitu, tetapi ada juga orang yang meresponnya biasa saja dan cuek bebek dengan mimpi yang kita sampaikan. Karena di sini kan Yusuf anak yang paling kecil ya. Ya kita apa sih, rohanimu aja masih segitu, masa menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan tentang hamba yang besar, kan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, Tuhan memakai orang yang kecil dan Tuhan bisa merendahkan yang besar. Itu yang aku dapat. Setiap mimpi yang dari Tuhan pasti itu akan terjadi dan terjawab. Itu yang aku dapat, Bu Joli. Makasih. Amin, terima kasih. Saya tiba-tiba teringat suatu hari Rahayu pernah menelepon saya dan dia bilang, Bu Joli, saya mimpi tentang Bu Joli. Terus responku waktu itu apa, Yu? Aku aminkan kan? Ya seperti itu ya. Terima kasih ya. Jadi Rahayu rupanya melakukan ternyata firman, karena saya pernah dimimpikan oleh dia loh. Terus dia langsung telepon saya, dia sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas mimpinya. Dan saya mengaminkan mimpi itu. Terima kasih, ternyata Rahayu di dalam alam mimpinya itu kok bisa gitu ya, wajah saya ada di bunga-bunga tidurnya gitu, luar biasa. Baik, terima kasih Ayu ya untuk sharing remanya. Hadirat Tuhan bisa kapan saja, tidur saja kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, nanti kita kini saja bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Nanti yang mimpi saya malam-malam ini tolong langsung calling saya ya. Bu Joli, kan udah pernah dimimpiin juga disampaikan. Terjadi kan? Oh, Bu Yohana ya? Yang mimpin saya tuh kayaknya banyak deh, sampai lupa. Iya, Bu Yohana kayaknya pernah juga ya. Nah, mimpinya, jadi saya baru ingat itu soal mimpi. Ternyata mimpinya Bu Yohana sama persis dengan Rahayu.
Iya, makanya saya Ya. bilang, saya yang pernah ngomong sama siapa? Rahayu ya, Rahayu atau Bu Yohana duluan gitu. Kok bisa sih mimpimu sama ya dengan mimpinya Bu Yohana atau gimana? Tapi intinya sama model mimpinya mereka gitu. Dan saya merasa terberkati dengan mimpi Rahayu sama Bu Yohana. Terima kasih ya. Nanti saya juga Yes, kalau mimpiin kalian, saya pasti sampaikan. karena kita satu roh. Ya, satu roh, yes. Amin. Terima Saya kasih punya Rahayu. Bu Christine mau nyoba? Saya lagi merenungkan ini. Mm-mm. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, jelas banget Ya. pokoknya. Itu Dengaran waktu Bu. waktu Yusuf dibuang ke sumur, waktu dia bajunya jubahnya dirampas ya. Hmm. Itu dia bingung kali ya, dia kakak-kakakku kok jadi kejam gitu. Karena atmosfernya jadi berubah. Ganas-ganas kali kan dia bingung terus dilempar dalam sumur kan bingung itu masih kecil dia. Terus maka dia udah besar, udah jadi pejabat, dia nggak ingat mudik ya. Kalau orang-orang kan kalau udah gajinya banyak, mudik mau lihat kampung halaman gitu. Ini nggak ingat mudik dia, orang-orang lebaran aja mau mudik. Dia udah jadi pejabat gede, Mudik. tapi mungkin dia Nggak ada dia zaman mudik. Belum bisa mudik, Bu, kan lagi ngumpulin makanan. tapi waktu dia udah jadi pejabat ya, dia Sibuk, nggak Bu, ingat sibuk. Luar Belum bisa nggak ingat biasa. mudik. pulang. Tanggung jawabnya besar. Jadi pejabat kan itu ngumpulin 7 tahun, ngumpulin harta banyak, 7 tahun kan belum laporan tuh. Betul. Dia nggak ingat mau pulang ke aku ingat Bapaknya. bapakku Pasti Kak, ingat lah, ingat Bu. kakak-kakakku Tapi kan dia Kak. lagi dapat tanggung jawab besar. Ibu jangan Betul. Oh, suzon. kalau pejabat pejabat Dia keliling-keliling kota dong. Tapi dia nggak ingat pulang. Pejabat Makanya aku renung nih, kayaknya dia lagi mikirin Bukan di apa dia Indonesia, bilang Bu. ke kakak-kakak. Traumanya Iya, dia Ibu, kakak-kakakku suzon. kejam kali ya. Dia pikir kakak-kakakku kejam amat, jadi dia nggak pikir mau balik gitu. Bu Nggak ada Christine hati luar untuk biasa. Ibu nggak jangan ada hati untuk berpikiran dia jelek pulang. tentang Yusuf, Bu. Nggak juga sih. Maksudku kok nggak ada catatannya. Kayaknya dia mau ingat pulang kah? Nggak ada ingat Lagi bapaknya. sibuk banget. Sibuk katanya Heeh. sibuk. Sangat sibuk sampai Itu, nggak Bu. sempat ini ya kasih tanggung jawab Kan memikirkan dia apa? lagi masa genting di Mesir kan, Bu. Bukan, Kelaparan. kan 7 tahun. Pertama-tamanya kan bukan kelaparan, 7 tahun Iya. makmur justru duluan makmur dulu. Makmur ngumpulin makanan. Makmur amat sangat makmur, malah dia nggak Betul. ingat tuh. Apalagi waktu Kan kelaparan Kan baru Fir'aun bilang kakak-kakaknya gini, Bu. datang. tapi di Bu, sini kan di firman Tuhan disebut anaknya namanya siapa? Manasye kan? Manasye Apa dan Iya. artinya? Kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dia lupa, aku lupa sama sekali. Itu disebut di Kejadian Iya betul. 41 Iya. ayat Satu ayat berapa? 51. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf Oh iya, itu memberi anaknya nama ya. Manasye Sam kepada anak Sangat sulungnya. panas ya. Ya, Ya. sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Hmm. Mm-mm. Jadi nggak ingat pulang, itu dia. Makanya aku lagi bilang dia nggak ingat mudik. Akhirnya dikasih namanya anak Manasye. Itu loh. Jadi aku nggak berpikir negatif tentang Yusuf. Iya. Memang Iya. dia udah kasih nama anak ini karena dia telah Tuhan membuat dia lupa ya. Iya. Dia sangat lupakan kesukaran. Terus nama Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Berarti yang satu pada masa 7 tahun makmur, yang satu lahir pada waktu masa kelaparan. Ya kan? Manasye lahir waktu 7 tahun sapinya gemuk, tapi ya Efraim lahir waktu Loh, kemana Ibu? Mental. Astaga. Mudik dia, mudik. Mudik. Iya ini. Teringat mudik, tiba-tiba mudik. Nanti muncul lagi dah ini kayaknya. Ini kan muncul. Bu, mudik cuma ada di Indonesia, Bu. Lagi mudik ya tadi ya? Ya, Bu, mental sambung. sendiri. Sambung, Bu, Jadi kan sambung. ada artinya nama anaknya. Yang satu lahirnya masa ini mungkin remanya yang kudafa sih, tapi nggak tahu deh betul apa enggak. Ya. Jadi yang satu lahirnya pada masa makmur, yang satu lahir pada masa sengsara. Ya.
Tapi benar dia lupa pulang ya. Dia kasih namanya dia lupa pulang. Aduh, luar biasa. Iya, Iya, pokoknya harusnya pas jawabannya 7 tahun makmur, mestinya dia sempat dong cari bapakku di mana, gimana Itu dia kalau sudah. saya itu pulang itu, kalau saya pulang, Bu. Iya, untung Kalau bukan udah saya jadi Betty pulang, ya. pejabat ya. Udah jadi pulang pejabat kita seminggu pulang lah, kampung. 1 minggu lah, kangen. Iya, dia lah masih kangen. Makanya mungkin dia trauma berat. Jadi belum ada healing center, jadi dia, aduh, gue takut nanti abang-abangku Belum kacau lagi hidupku. belum pemulihan Enggak, ya. Bu, dia enggak trauma. Nggak bisa pulih. Iya. Ada Bu Ayu Baik, tuh, ada Bu Ya, Ayu tuh. ya udah itu aja yang aku dapat ya. baik. Jadi Terima nama kasih Bu anaknya udah Christine. menentukan. Anaknya Iya, 7 tahun makmur, tahun sengsara. berikutnya Ya udah itulah itu. sengsara. Jadi dia tuh nggak pulang. Tadi Bu di 51 itu Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Betul, Itu. betul. Jadi Allah yang telah membuat, bukan dia pura-pura bukan dia memang nggak kangen. Tapi dinamain tuh. Iya, Ah, dinamain. Iya. Efraim, Tapi Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Tuh. iya. Baik, terima kasih Bu Christine ya. Iya. Pertanyaannya Bu Christine ini kadang-kadang pertanyaannya yang menggelitik ya. Selalu bikin orang ketawa ya. Tapi beneran memang kalau saya juga pasti bingung. Aku kok tiba-tiba aku dibukain baju dibuang ke sumur kan aku kaget gitu ya. Mungkin dia trauma ya, shock berat juga lah. Mungkin shocknya itu bikin dia jadi nggak ingat untuk pulang. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Christine. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Silahkan kalau ada yang Tambahin ingin Bu mencoba. Joli. Bu Dede, oke Bu Dede, Saya Bu Depe, saya tuh Bu kalau Bu Depe. Christine share itu ketawa sendiri. Tapi Bu Christine, di situ di Kita ketawa 53 rame-rame. setelah lewat ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu berarti kayaknya lahirnya kayaknya bukan pada masa kesukaran kelihatannya, tapi nggak tahu juga ya, perlu dicek nanti tanya pasti. Ini Kayaknya masa tentang kesukaran mimpi ya ya. Efraim. Ah, Ya Efraim masa susah dia lahir. ya untuk lebih jelasnya nanti tanya aja. Iya. Tentang mimpi, saya mau dong dimimpiin ya supaya saya tahu masa depan. Oh, mau melihat Karena masa kan depan. di sini kan Yusuf mendapat mimpi untuk tahu masa depan kan. Padahal Oh setelah dia iya. tahu masa depan, justru yang didapat sama dia bukan sukacita tapi kesukaran besar kan. Ketika dia share mimpinya malah dia dijeblosin ke sumur ya. 3 kali dia ganti baju ya. Pertama bajunya yang dikasih sama papanya dicopot. Terus diganti baju sebagai seorang budak ya. Iya. Kemudian dia ganti lagi baju tahanan. Ya kan? Kemudian dia ganti lagi baju kebesaran yang dari Firaun. 3 kali ganti baju berarti ya, kebayang ya. Nah, kalau kita mudah-mudahan kita nggak ganti baju, ganti bajunya sama yang baru aja. Tapi dikatakan di sini ketika Firaun ngomong bahwa ini nanti kamu kalau ada apa-apa sama Yusuf ya ngomong sama dia ya segala sesuatu. Kok bisa ya Firaun mempercayakan ke orang itu kan bukan orang Mesir kan, tetapi itu orang apa sih namanya? Orang Israel gitu kan. Padahal dengan kata lain orang Israel itu Orang Ismail. Orang Ismail. Orang Israel. Yusuf kan anaknya Yakub. Jadi Israel dengan Mesir itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali, tapi kenapa Firaun sampai mempercayakan? Nah itu berarti dengan kata lain, ingat kembali lagi yang ke kejadian sebelumnya bahwa ketika Tuhan memberkati satu orang, Abraham, berkat itu terus mengalir kepada anak cucunya. Amin. Dalam nama Yesus kita semua anak cucu kita diberkati. Amin. Terus yang luar biasanya ketika menghadapi kesulitan, karakter yang tadi disebutin sama ibu-ibu yang luar biasa ini itu juga tetap ada. Nah, saya pernah alami secara pribadi waktu saya alami kesulitan tuh ya kadang-kadang sedikit ngedumel, marah-marah, gebrak meja. Itu pernah saya lakukan. Tapi ini Yusuf enggak. Ketika dia difitnah, dia nggak ngomong apapun, lari gitu kan meninggalkan Nyonya Potifar. Padahal dia difitnah untuk sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Apakah kita bisa? Gak bisa bela diri. Dia nggak bisa bela diri, Bu. Sebenarnya dia bisa kan ya, tapi dia nggak lakukan itu gitu. Makanya sudahlah dijeblosin ke penjara ya sudah gitu, kayak nerima gitu kan. Karena dia bukan orang Jawa ya, dia orang Israel. Terus
Yang Ibu luar Di, biasanya ketika dia minta tolong ingetin aku ya. Ingat nanti kalau kamu udah keluar ingat aku. yang Dilupakan kasihan. gitu. Tapi Ya, dia kasihan. nggak kesal gitu, nggak ngomong ke si sipir. Itu tuh tolong kasih tahu ke siapa namanya juru minuman. Aku tuh udah nyelamatin dia loh. Nggak ngomong begitu, dia diam aja gitu. Sampai akhirnya Tuhan mengingat dia, kemudian si juru minum itu juga mengingat dia. Saya ngebayangin gimana karakteristik si Yusuf ini, jadi si karakteristik Yusuf ini kalau misalnya itu terjadi dalam hidup kita. Kalau misalnya kita ada di posisi seperti itu, apakah kita bisa sama seperti Yusuf? Yang akhirnya dia sampai nangis tadi Bu Eka bilang. Nangis karena dia mengingat bukan kejahatan saudara-saudaranya ya, yang dia pada saat dimasukin ke sumur kan yang tadi Bu Lusin bilang kaget kan. Tapi dia nangis justru karena dia tuh pengen meluk tapi nggak bisa gitu kan. Karena dia kan pakai baju Iya. kebesaran. Jadi pengen meluk tapi nggak bisa, akhirnya dia mencari cara supaya akhirnya semua saudara-saudaranya ngumpul. Jadi saya ngebayangin kalau ada orang yang seperti itu saat ini, dan kalau misalnya saya seperti itu saat ini, betapa Allah mencintai kita luar biasa. Hebatnya, terus dia punya karunia, mengartikan mimpi, dia juga pernah bermimpi, dia juga men-sharingkan mimpi, jadi hidupnya nggak ketakutan gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, ya sudahlah gitu. Fitnah, ya sudahlah gitu. Nggak berusaha untuk membela diri. Ketika dia dijadikan mengartikan mimpi, dia juga nggak ngomong, kalau gitu Tuhan angkat saya. Dia juga nggak ngomong begitu. Pilihlah, artinya dia bilang, suruh orang lain aja yang jadi. Tapi kan karena memang tidak ada, ya akhirnya Firaun memilih, ya kamu nggak ada lagi, kamu yang bisa gitu ya. Udah kamu aja. Nah, jadi di sini saya dapat remanya satu begini. Bagaimana karakter yang sehebat itu dibangun kalau dia tidak punya bapak rohani. Jadi karakter yang hebat dan luar biasa ini bisa dibangun kalau dia punya seorang bapak rohani yang hebat. Yang kedua, ketika dia mengartikan sesuatu, ya ketika dia menghadap ke apa namanya ke atasan, kadang-kadang seseorang kan suka agak sedikit pengen bermanja-manja atau misalnya bukan bermanja-manja, agak sedikit cari muka. Nah dia enggak gitu. Dia lakukan itu dengan tulus gitu ya, hati yang tulus. Jadi saya nyari-nyari gini, kata-kata apa yang tepat untuk Yusuf ini? Dia itu orang yang tulus. Ya ketulusan itu yang kadang-kadang dicari Tuhan ya, tulus. Kemudian dia orang yang jujur, yang pasti dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Karakter yang sama yang dimiliki sama Ayub ya. Tapi sebenarnya kurangnya satu. Dia menerima hadiah dari Firaun, yaitu anak dari siapa tadi namanya? Asnat, ya. Anak dari imam di itu ya, di On ya. Saya sampai mikir gini, apa itu Asnat Ma'aneah ya? Bukan. Itu nama Yusuf ya? Asnat. Anak Potifera, imam di On. Saya mikir gini, apa itu benar nggak ya? Nah, saya bilang itu apa itu benar nggak ya? Soalnya kan kalau yang awal-awalnya kan Yakub disuruh mencari dari keturunan yang sama gitu kan. Terus waktu apa namanya Esau mengawini anak Het, Ribkanya kesel gitu kan. Nah mungkin akhirnya tapi kita lihat kelanjutannya kan memang dua anak ini akhirnya diakui sebagai anaknya Yakub. Jadi ya mungkin manusia tidak ada yang sempurna pada dasarnya kan. Tapi kita lihat bahwa sikap-sikap yang seperti itu, karakter yang seperti itu bukan hanya zaman dulu dibutuhkan, tapi sekarang juga dibutuhkan. Ya saya pikir gini, ya saya harus tulus. Tulus itu berarti kan tidak mengharapkan imbalan gitu. Kita menolong tanpa pamrih. Terus jujur, ya jujur mengatakan apa adanya gitu. Mau apapun resiko yang ditanggung ya terima aja gitu. Terus takut akan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kemudian menjauhi kejahatan. Udah jelas-jelas Nyonya Potifar itu pasti Nyonya Potifar itu kan cantik kan, istri pejabat gitu loh ya. Istri pejabat kan pasti cantik gitu, terawat sempurna. Tapi dia nggak mau karena itu dia bilang bukan bagian saya. Seluruh rumah ini dalam kuasaku tapi bukan kamu gitu kan. Tapi luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang saya mikir itu sih yang harus terjadi dalam hidup kita masing-masing. Nggak ada kali orang kayak Yusuf ya. Ada apa? Orang laki nggak ada yang kayak gitu kalau di sini ya. Kucing aja dikasih ikan asin langsung disantap. Tapi jawabnya ada Roh Kudus, Bu. Ini kan ayat 39. Tuhan menyertai Yusuf. Itu ya terus ya di ayat 2, 39 ayat 2. Terus
di ayat yang ke ini juga disebutnya Tuhan memberkati ya Tuhan penyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan ayat 3. Terus yang di ayat yang 23 Tuhan menyertai Yusuf. Terus ayat yang 23 juga Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Karena ada roh Tuhan di dalam dia, makanya dia amin. nggak Dia nggak bakalan mungkin kayak ya gitu. berarti ya. Ya dia terlalu nggak bisa lah, nggak bisa dosa kalau ada roh Tuhan ya. Iya. Ya itu karena Tuhan beserta, disertai Tuhan, dia membuat semuanya yang dia buat. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Walaupun dia di dalam sel penjara, dia kan lebih dikasih kepercayaan. Jadi mana-mana dia dikasih trustworthy. Ya, Karena memang ada roh Tuhan di dalamnya. betul. Dan dia tidak menyalahgunakan trustworthy itu karena memang ya dalamnya ada roh Tuhan. Tuhan beserta dengan dia disertai Tuhan. Iya. Jadi nggak bakalan jadi buat kesalahan. Ya, jadi dia punya karakter yang roh Tuhan, ya nggak bisa dibilang dia jelek. Tapi ya itu yang tadi saya bilang dia nggak ingat pulang karena memang mungkin ya itu trauma ya. Ya, Iya, Bu Christine baik. udah pernah pulang kampung? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Terima kasih ya Bu Tahu. Dede ya Ya, atas sama-sama, Bu. sharingnya ya. Baik, jadi karakter ya. Jadi tadi itu karakter apa tadi saya catat karakter hebat dari bapaknya yang luar biasa ya. Lalu mengenai Iya. karakter, mengenai ketulusan, kejujuran ya. Nah, selain karakter tentunya karena ada roh Tuhan juga yang menyertai Yusuf ya. Jadi Amin, ya amin. paket yang sempurna lah Yusuf ini. Terima kasih Bu Dede Iya. ya. Burut mau coba nggak Burut? Silakan Burut. Kalau menurut saya Yusuf nggak trauma, Bu. Oh Yusuf enggak. itu sudah mengerti destininya dan visi ke depan. Dia udah Oh, paham. waktu kecilnya mungkin belum. Waktu kecil. Makanya ketika saudara-saudaranya setelah papanya mati dan saudaranya bilang kamu jangan dendam ya ke kami, apa yang kami buat dulu. Terus Yusuf bilang kan di nanti kalau kita udah di kejadian 50 Bu, kan Yusuf bilang, memang kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi kan Tuhan enggak, merkah-merkah untuk kebaikan. Jadi dia udah paham destininya, Bu, kalau menurut saya. Baik. Dia nggak pendam gitu. Dia nggak Amin. trauma juga gitu. Iya. Baik, Oh, terima trauma kasih ya barangkali Bu ya. Rut ya. Waktu kecil, saya rasa Iya. waktu kecil ya dia agak trauma. Tapi udah besar dia dibentuk dan dia dibentuk Tuhan bagus. Ya, karena Tuhan membentuk dia. Makanya kalau kita dapat dapat badai hidup, kalau ada masalah, hanya satu aja yang dipikir. Bahwa Tuhan ingin kita mendapat gambaran Yesus. Jadi bahasa Inggrisnya lebih enak ya. Jadi walaupun ada badai, satu yang harus dipikirkan, you will get the image of Christ. Gitu. Tujuan Tuhan get the image of Christ untuk dapat berpikir apa namanya serupa dengan Yesus ya bahasa Indonesia. Oh bahasa Inggrisnya lebih enak ya mak, lebih kena kalau saya. Amin, amin. Ya apapun yang menjadi badai tujuannya you will get the image of Christ. Itu aja Yes. sih. Jadi nggak usah Iya. dipikirkan lah. Itu Baik. Yusuf dapat image of di image-nya dia dapat waktu dari besar ya. Tapi memang kan ada roh Tuhan ya dia disertai Tuhan lah. Amin. Dari kecil dia selalu ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Ya, baik. Ya, Terima amin. kasih Bu Christine ya. Baik, Ibu siapa lagi? Mungkin Dorea Kaban. Dorea Kaban mau sharing yang Hai, di dari samping Medan kiri dan jauh ya. kanannya. Iya. Dorea Wow. aja Kak. Saya nyimak. Ah, Hadir nyimak. lagi ya. Oke. Ya. Oke, nyimak. Kalau Bu Adel ada yang mau di-sharingkan? Mary, Bu Marina, Bu Luis? Saya nyimak aja, Bu. Baik, ya nggak apa-apa Bu Sambil kerja. Adel. Ya, no problem. Oke, terima kasih Bu Adel ya. Baik. Baik Ibu-ibu, rasanya kita sudah selesai sharing ya. Menarik sekali ya hari ini ya, mempelajari karakter Yusuf ya. Ya, Saya percaya seru. bahwa
kita juga sedang berproses menjadi karakter Yusuf ya, menjadi seorang yang tidak pendendam, menjadi seorang yang murah hati, menjadi seorang yang rendah hati, orang yang dikasih kuasa, tetapi tidak sombong, tetap memijak bumi ya, down to earth, memijak bumi gitu ya. Jadi rendah hati. tetaplah rendah hati dan tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita terus bagaimana Yusuf disertai Tuhan, begitulah pasti Tuhan akan menyertai kita dan kita juga pasti akan dibuat berhasil ketika kita 100% mengandalkan Tuhan dan kita percaya kita 0% dan dia tetap 100%. Gitu ya Yu ya. Baik, Betul. terima kasih. Bisa Bu Boleh, Mercy? aku tambahin ya Bu Joli. Oh, boleh, silakan. Nanti Ya, kalau Bu Christine. anak-anak mau berangkat, siapa mau berangkat, langsung dijawab aja Tuhan besertamu dalam perjalanan gitu. Amin. Ya, Jadi amin. biar ada sertai Tuhan. Anak-anak mau berangkat sekolah boleh ditumpangin tangan. God be with you, gitulah. Ya, itu ya ibu-ibu ya. Yang Selalu punya Bu anak-anak. Christine. Bukan Ya, cuma gimana? anak-anak aja, ibu-ibu, suami juga. Ya, Biasanya suami kan, juga. Iya, bapaknya juga. Kalau Bapaknya bapak mau kalau berangkat kantor, Tuhan besertamu. Iya. Ya, yang Jangan lupa diucapin God be with you. Iya, jadi Tuhan kita belajar ya. Tuhan memberkati Bu Christine. Amin. Amin. Tuhan Selalu memberkati begitu. kuliah. Tuhan memberkati Bu Eka. Tuhan memberkati kita semua dong. Semua. God bless all. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita berpisah, kita minta Bu Mensi tutup dalam doa ya. Bu Mensi bisa tutup dalam doa untuk hari ini. Silakan Bu Mensi. Tuhan memberkati Bu Mensi. Amin, Weti. Tuhan besertamu gitu. Tuhan besertamu semuanya. Baik Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga, oleh karena kemurahan-Mu. Kami ibu-ibu, wanita-wanita Allah, kami terus belajar untuk membaca merenungkan firman-Mu, dan kami belajar Tuhan Yesus terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah apa yang kami sudah membaca merenungkan itu boleh terus kami mengerti dan memahami dan menjadi teladan bagi sesama kami. Biarlah kami terus taat seperti Yusuf Tuhan, di balik semua apa yang terjadi, dia akan dengan ketaatannya, kerendahan hatinya, dan Roh Kudus yang boleh bekerja dalam hatinya membuahkan hasil yang terbaik, Bapak. Kami percaya ibu-ibu dalam Zoom ini Tuhan, kami juga berusaha dan belajar seperti Yusuf menjadi contoh teladan dari mengambil contoh dan teladan dari Yusuf bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terus kami belajar mengasihi Engkau lebih lagi Bapak, dan menjadi ibu-ibu yang sangat luar biasa dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan Alkitab ini Tuhan, terus mengalir ibu-ibu yang lainnya mungkin tidak sempat hadir Tuhan. Hari-hari berikutnya Tuhan Engkau gerakkan hati mereka untuk kami berkumpul sama-sama untuk terus belajar membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ibu. Tuhan menyertai.